Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel YouTube rifanfajrin.com. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kesebangunan, ya. Jadi kesebangunan itu benda dikatakan sebangun apabila bentuknya sama, ya. Benda dikatakan sebangun apabila bentuknya sama. Nah, misalnya saya punya segitiga, ya. Misalnya saya punya segitiga dengan persegi misalnya, ya, atau dengan lingkaran. Nah, pasti tiga benda ini tidak sebangun. Kenapa? Karena bentuknya sudah berbeda, ya. Jadi segitiga, kemudian persegi dan lingkaran ini tidak sebangun karena bentuknya saja sudah berbeda. Nah, sekarang apabila saya punya dua buah segitiga, apakah selalu sebangun? Belum tentu juga, ya. Jadi dua buah segitiga itu belum tentu juga sebangun karena kesebangunan itu mempunyai syarat-syarat tertentu, ya. Syarat-syarat kesebangunan antara lain, ya. Yang pertama, syarat kesebangunan yang pertama adalah satu, sudut yang seletak memiliki besar yang sama. Nah, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, sisi yang seletak memiliki perbandingan yang sama. Ini syarat yang kedua. Nah, agar lebih jelas saya akan memberikan sebuah contoh. Misalnya saya akan menggambar sebuah segitiga, ya. Segitiga ini misalnya segitiga ABC, ya. Segitiga ABC. Ini misalkan saya punya segitiga ABC. Ini segitiga siku-siku, ya. Jadi sudut A ini 90 derajat. Kemudian ini sudut B misalnya 60 derajat dan sudut C 30 derajat, ya. Misalkan panjang AB itu adalah 3 cm misalnya, ya. Misalnya 3 cm. Kemudian panjang AC ini misalnya adalah 4, ya, 4 cm. Kemudian panjangnya BC itu 5 cm. Kemudian saya punya satu segitiga lagi yang sebangun dengan segitiga ABC, ya, yaitu segitiga ini. Misalnya saya buat segitiga DEF, ya. Misalkan ini, misalkan segitiga DEF, ya, dengan ini, ya, sudut E ini juga 90 derajat. Kemudian ini sudut D ini 60 derajat misalkan, ya. Kemudian ini sudut F 30 derajat. Kemudian panjangnya DE itu 6 cm. Kemudian panjangnya DF itu 10 cm dan EF itu 8 cm. Nah, dua segitiga ini sebangun. Mengapa dua segitiga ini sebangun? Karena kita lihat, karena sudut A, ya,
Karena sudut A itu sama dengan sudut E ya, yaitu 90 derajat. Nah, kemudian sudut ini sudut C ya. Nah, sudut B dulu. Sudut B itu sama dengan sudut D ya. Sudut B sama dengan sudut D. Berapa besarnya? 60 derajat. Dan sudut C itu sama dengan sudut F ya. Sudut F, yaitu besarnya adalah 30 derajat. Oke. Kemudian kita bandingkan sisi-sisi yang seletak ya, syarat yang kedua ya. Kita bandingkan sisi-sisi yang seletak ya. Kita bandingkan sisi AB ya. Sisi AB itu apa sih? AB itu dari 90 ke 60. Ini besarnya berarti 3 ya. 3 kita bandingkan dengan sisi yang seletak. Yang seletak berarti 90 ke 60 berarti ED ya. ED itu sama dengan berapa? ED berapa? AB ini 3, ED itu 6. Berapa bandingannya? 3 kita sederhanakan, dibagi 3 sama dengan 1. Terus ini 6 dibagi 3 sama dengan 2 ya. Oke, kita bandingkan sisi yang lain. Misalnya sisi BC ya. Sisi BC itu apa? Sisi BC itu manakah yang seletak? Sisi BC itu 60 ke 30. Berarti yang seletak adalah sisi DF ya, 60 ke 30. Kita bandingkan dengan sisi DF. Berapa panjang BC? Panjang BC itu 5 cm. Sedangkan panjang DF itu berapa? 10 cm. Kita sederhanakan, 5 banding 10. Kita bagi 5 ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Oke, kita masih bandingkan satu lagi ya, yaitu sisi AC ya. Sisi AC itu apa? Sisi dari 90 ke 30 ya. Yang seletak dengan AC adalah sisi EF ya. Berapa panjang sisi AC? Itu 4 cm. Sedangkan EF berapa? EF itu 8 cm. Berapa perbandingannya? 4 banding 8. 4 dibagi 8 ya. Kita bagi dengan 4. 4 bagi 4 sama dengan 1. Dan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Ternyata sisi-sisi yang seletak mempunyai perbandingan yang sama, yaitu 1/2 ya. Jadi segitiga ABC itu ternyata sebangun dengan segitiga DEF karena memenuhi syarat yang pertama, yaitu sudut-sudut yang seletak itu memiliki besar yang sama ya. Sudut A itu sama besar dengan sudut E ya. Sudut B sama besar dengan sudut D. Sudut C sama besar dengan sudut F ya. Ini syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, yaitu sisi-sisi yang seletak memiliki perbandingan yang sama. Ini juga syaratnya terpenuhi. Jadi ya, kita tulis kesimpulannya. Jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF ya. Baik, mungkin itu dulu ya. Demikian kita sudah belajar tentang kesebangunan. Jadi pada intinya benda dikatakan sebangun bila bentuknya sama. Kemudian benda yang bentuknya sama pun harus memenuhi dua syarat ini untuk bisa dikatakan
sebangun, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan cukup jelas. Mohon maaf apabila saya salah-salah kata dalam penyampaiannya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap di channel YouTube rifanfajrin.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.